Halo teman-teman semua, kembali lagi di Cerita Pujangga. Kali ini gue mau ngebahas cerita misteri atau cerita horor yang dialami oleh kawan gue, yaitu adalah Salma. Gue kan tinggal di suatu daerah ya, sebut sajalah Limo. Iya, daerah Depok sana. Iya, Depok sana. Itu kan sebenarnya nempel sama ada namanya Cinere gitu kan. Sebenarnya kayak boleh disebut kayak nama kompleknya? Enggak, Gak apa-apa lah. nggak apa lah. Nah, apa lah Ya mungkin teman-teman juga ada yang rumahnya di daerah sana. Betul. Sebenarnya tuh komplek ini tuh namanya Villa Cinere Mas. Jadi kalau lo tahu Villa Cinere Mas itu komplek itu komplek orang kaya lama gitu loh. Udah orang kaya lama, terus gede-gede banget. Dan kayak memang akses untuk jalan kayak keluar masuknya tuh gampang gitu loh, karena termasuk kayak jalan raya juga gitu lah. Nah, kebetulan tante gue tuh ada yang tinggal di sana, dan keluarga dekat, bukan keluarga sih sebenarnya, jatuhnya tuh nyokap gue punya sahabat, nah itu udah kayak keluarga lah gitu. Nah, gue dari sana terus mau pergi lagi nih, abis jemput mereka gue mau pergi lagi ke rumah adalah mentornya bokap gitu. Nah, gue itu sebelumnya pas di situ kayak sebenarnya nggak kenapa badan gue gitu kan. Terus dari jauh nih gue duduk kan pakai mobil Avanza, gue duduk di belakang. Biasalah anak paling muda pasti duduk paling belakang kan. Gue duduk di paling belakang. Terus dari jauh tuh ada rumahnya ini tuh putih. Nah, ini berkaitan nih sama cerita yang dari gue nanti. Rumahnya putih. Ini masih gede, di daerah rumah lu? Masih di daerah Villa Cinere Mas itu. Masih di daerah sana. Iya, dari jauh tuh gue ngeliat ada cewek duduk di rumah putih itu. Iya, di depan. Jadi tuh rumahnya tuh kosong gitu. Sorry. Rumahnya kosong. Nggak ditempatin gitu, dan udah gimana ya, rumah jadul gitu. Rumah jadul. Abis itu gue lewat, sorry distraksi. Gue lewat dari jauh tuh gue udah lihat, cuman kayak ngebatin aja di dalam hati kayak, nih orang ngapain jongkok di depan, cewek gitu, rambutnya panjang. Ini kisaran, sorry gue potong ya, enggak, kisaran perempuannya ini udah tua atau gua masih muda? Gue nggak tahu, nggak lihat jelas. Okay. Jadi dia nunduk kayak orang jongkok, tapi nunduk tapi di depan rumahnya gitu, dan nggak pakai baju. Bukan nggak pakai baju sih, kayak gimana ya, bajunya tuh minim. Oke. Nggak tahu ya apa, gue itu kan malam ya, gue jalan tuh sekitar jam 8-an. Jadi pas sana tuh yang gue lihat ya kayak nggak pakai baju aja. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Pas gue lihat set tuh ngapain kan ini orangnya, terus gue lewat, pas gue set gitu lagi itu udah nggak ada. Nah, terus gue bilang ke satu mobil gitu kayak, pada lihat nggak gitu. Abis itu, lihat apa, lihat Alma jangan kayak gitu, jangan kayak gitu ya gitu. Terus kata mereka kayak, ada apaan sih, ada apa? Tadi ada cewek duduk gitu kan, apa jongkok. Terus udah gue kayak, ya udahlah, emang kamu mungkin lagi, kalau di ilmiahnya itu frekuensinya tuh sugesti. Iya, terus frekuensinya tuh lagi sama di frekuensi theta namanya. Oke. Itu jadi lagi frekuensi rendah. Jadi ketemulah mungkin dua-duanya apes gitu. Dan setelah itu gue sakit, panas, pusing. Itu seharian tuh gue panas. Itu badannya. Lu sakitnya sehari itu doang apa? Sehari itu kan, itu malam. Kan malam. Gue harus ditidurin dulu baru hilang sakitnya. Itu tuh kan udah setelahnya. Setelah gue itu tuh kayak cuman jaraknya beda 2 mingguan gitu lah. Nah, itu sebelumnya gue mimpi gue itu lagi nyari rumah sama keluarga bokap gue, keluarga gue. Tapi rumahnya itu tuh rumah putih itu, tapi di dalamnya tuh warnanya hijau semua. Rumah putih di luarnya tapi dalamnya hijau. Iya, dalamnya hijau. Udah gitu gue inget banget di rumahnya di depannya itu kan ada patung naga. Cuman kalau dari luar nih nggak kelihatan. Itu tuh karena pagarnya tuh tinggi gimana sih, rumah orang kaya tinggi gitu. Rumah-rumah Indosiar lah. Iya, rumah-rumah Indosiar. Kayak tapi naganya tuh naga yang gimana ya? Naga itu naga bungkuk yang kayak barong, tau gak sih yang kayak gitu? Naga yang punya kaki ya? Iya gitu, pokoknya barong pendek gitu. Bukan naga yang panjang gitu. Bukan, 2. Nah, terus gua di situ juga di dalam rumah itu rame banget, dalam arti kayak ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, kayak taruhlah genderuwo, ada kunti, ada apa segala macam. Itu lu ngeliat di mimpi lu itu jelas banget. Dan makhluk itu lu. Iya, dan gua enggak tahu kenapa tiba-tiba namanya mimpi kan suka random kan. Tiba-tiba gue jogging, tapi gue diintilin sama tuyul. Jogging di dalam. Iya. Tuyul, udah gitu tuyul yang ada di rumah itu juga, tapi yang jagain 3 tuyul.
Nah, Oke. terus nggak lama gue ketemu sama yang cewek itu tadi. Itu pertama kali lu ngalamin kejadian Ngeliat. itu? Sebenarnya enggak, karena rumah gue yang pertama itu lebih horor lagi karena depannya kuburan. Nah itu ada cerita nggak tuh? Wah ada. Apa? Kalau ini pertama dari berapa dulu ya? Hmm. Kalau gue pribadi tuh sering digangguin. Gue kan dulu punya piano. Ya. Piano tuh sering kayak teneng bunyi sendiri itu. Terus pernah juga kan rumah gue tingkat kan. Tangganya tuh tangga dapur yang dari besi yang kalau naik tuh deng. Yang bunyi lah ya. Yang bunyi. Iya. Nah itu tuh sering pembantu gue sering banget denger yang kayak ada yang naik deng gitu. Cuman klimaksnya adalah enggak. Terus ini dari gue pribadi lagi, gue pernah jadi kan gini posisi layout ya. Jadi ini kamar gue. Ini kamar kan gue pas kecil jadi masih dulu sama nyokap bokap ya. Kamar. Terus ini kamar mandi. Ini kaca. Ini kaca nih. Kaca ke ruang makan. Ini ada kulkas, terus ini meja makan, terus ke sini nih posisinya. Nah di sini tuh ada kayak pintu buat ke ruang tamu. Ruang TV gitu. Gue lagi biasa nonton aja malam-malam tuh jam 7 deh kayaknya, jam 7-an. Terus gue ngeliat ada bayangan mau ke dari kulkas mau ke ruang tamu. Dari kulkas mau ke ruang tamu? Iya, jadi kayak ini gue, terus gue ngeliat set gitu. Terus kayak ayah tadi dari kulkas ya, gue gituin. Terus kata bokap gue, enggak, ayah tadi di ini nonton TV gitu. Terus kayak males banget deh gitu loh. Jadi gue ngeliat beberapa kali sekelibet doang gitu. Itu sosoknya cuman bayangan yang lewat aja. doang atau misalkan Bayangan. dia menyerupai? Bayangan, karena memang katanya orang-orang sering yang beberapa ke rumah gue tuh bilangnya karena depan rumah gue kuburan, sebenarnya tuh mereka tuh nggak stay di rumah gue, malah staynya tuh di belakang rumah gue. Rumah gue itu cuma dijadiin akses buat mereka lalu lalang doang. Iya gitu. Nah lewat gerbang dimensi gitu. Iya. Nah sebenarnya klimaksnya adalah waktu gue kecil, lu pernah nonton Winter Sonata gak sih? Zaman dulu drakor pertama kali di Indonesia kan Winter Sonata tuh. Nyokap gue itu nonton Winter Sonata tuh jam 2 pagi deh kayaknya. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Insom mungkin? Insom, pada ngantor loh dia. Jam 2 pagi. Nah posisinya tuh gini, ini gue lemari, lemari nyokap bokap, ini gue kasur, lemari gue. Lemari lo? Ya. Nah posisinya ini nyokap gue, bokap. Bokap gue udah tidur, nyokap gue lagi nonton, bokap gue udah tidur. Tiba-tiba bokap gue kalau jatuh kan gini nih. Enggak, bokap gue jatuhnya dak gitu. Kalau lemari kayak ditendang. Oh iya. Kayak ditendang, kayak dilempar. Jadi jatuhnya cuma ngegeser, jatuh ke bawah. Iya, kayak kalau jatuh ketiduran kan kayak cuman ya plak gitu doang. Ini enggak, jadi dia hantem lemari dulu. Lu yang nendang itu. Nah, gue tuh kekuatan bayi bos baby gue. Terus mereka dia tuh ke ini dulu ke lemari jatuh. Nah itu abis itu nyokap gue kaget lah. Nyokap gue bangun kayak ayah kenapa, mata pas melek mata bapak gue tuh merah dan kayak nunjuk gitu ke arah jendela. Kayak adu argumen tapi dia doang yang tahu. Adu argumen ini yang satunya positif atau? Ya nggak ada. Iya bokap gue kayak. Nggak, maksudnya adu argumen ini misalkan nyokap lu ngasih tahu kayak enggak kali pak itu cuma halusinasi. Adu argumennya atau? Bokap gue sendiri sama yang ditunjuk. Oh iya. Iya. Berarti dia komunikasi. Makanya nyokap itu kayak, apa yang diomongin tuh? Nah yang kalau seinget gue, kalau kata bokap gue, kalau kata nyokap tuh, pokoknya kayak pergi jangan ganggu yang kayak gitu. Terus udah abis itu udah agak reda, udah sadar, nyokap nanya kenapa gitu kan? Itu ada kakek mau ganggu Alma, gede banget. Mau ganggu Alma. Iya mau ganggu Alma. Ya udah, jadi kayak pergi gitu. Kayak kakek itu? Iya. Sosoknya? Kayak kakek tapi itu gede. Kejadiannya sekali, 2 kali atau cuman itu doang? Sekali, cuman bokap gue kan gini loh, keluarga gue tuh pada dasarnya sensitif semua. Apalagi bokap tuh sensitif banget. Jadi kalau ngomongin sering digangguin mas sering yang di mobil tiba-tiba ada pocong lewat. Anjir, itu terus gimana lagi sujud. Ini lemari ini gue benci banget, makanya kadang gue kalau sholat tuh takut. Pocong lewat? Iya, kan bokap gue kan driver kan, driver online gitu. Sering banget di jalan misalkan tiba-tiba diikutin. Pernah bokap gue gini di motor. Dulu bokap gue bawa motor kemana-mana. Terus kayak ngelewatin jalannya tuh yang agak bumpy, agak nggak rata lah. Nggak rata, udah gitu. Iya. Kayak tengah-tengahnya, iya tengah-tengah sawah. Pokoknya ngelewatin sawah gitu.
Udah gitu Ini lokasinya nggak dikasih sama bokap lu di Gua daerah nggak- Jakarta atau Jakarta Nggak, sih, Jakarta Jawa pas Barat Jakarta, atau Jakarta, Jakarta? Jakarta. Nah terus pas bokap gue jalan, tapi di sininya dia putih melayang lewat ngikutin dia sampai ujung Di jalan. sininya tuh maksudnya di luar mobil kan? Di motor, bayangin pakai mobil. motor. Oh, bokap lu lagi Motor, pakai motor lagi berarti. pakai motor. Oh. Itu udah pas gue kecil juga ya. Jadi di sini dia ngeliat, anjing. Kalau itu kan mending di sini. Karena kalau kita gini kan hilang. Iya. Ini enggak dek gitu. Saling kelihatan. Wah anjing, bokap gue Terus langsung bokap bilang. lu ngejelasin nggak perawakan atau mukanya kayak gimana? Enggak ya, gue kayaknya enggak deh, Enggak. lupa deh gue. Pokoknya yang pasti dia bilang ya itu udah kunti aja. Gitu. Dan yang ketawa berisik gitu. Dan gak hilang. Bapak gue udah bacaan itu dia gak hilang. Ya teman-teman. Jadi kalau kita simpulin tadi dari ceritanya teman gue sama ini, pengalaman dia yang paling epic, yang paling klimaks itu yang tadi dia ngelihat sesosok makhluk halus, sesosok cewek di rumah putih ya, di rumah putih sampai itu ke bawah sampai mimpi ya. Salah, mimpi dulu. Mimpi dulu terus sampai benar-benar kejadian dia ngelihat sosok tersebut. Ya itu banyak yang bilang sih, kadang ada yang teorinya kayak Deja vu. energi atau sugesti yang dibawa dari alam bawah sadar terus tiba-tiba bener-bener energinya itu muncul dan nyata. Ada beberapa juga pengalaman tadi teman gue Salma yang bilang banyak dari keluarganya dia, tadi dari bokapnya yang lagi tidur terus tiba-tiba ditendang kayak dijatuhin gitu dan bertemu dengan sosok kayak kakek yang katanya mau ngegangguin anaknya. Jadi Biasa aja sih sebenarnya, nggak yang banget lah. nggak apa-apa, kan sharing juga sama teman-teman. Semua orang pasti milikin pengalaman horor sih menurut gua gitu. Cuman kan balik lagi, kalau misalkan lu ngelihat sendiri kayaknya masih dipertanyakan, tapi kalau misalkan keluarga lu juga banyak yang punya pengalaman horor terus bisa dibagi cerita, itu kayaknya asik. Sebenarnya cerita kayak gini tuh Ini bukan menyatukan tongkrongan tau Iya, sebenarnya. sebenarnya cerita kayak gini tuh bukan mencari fakta kebenaran atau apa sih menurut gua. Jadi kayak Seruan aja. iya, cuman kayak pengalaman aja yang lu pernah lu rasain, karena balik lagi ya sesuatu yang kayak gitu kan ada yang percaya dan nggak ada yang skeptis juga kan, tapi kan ya lu juga harus percaya nggak cuma manusia yang hidup di dunia ini gitu. Betul, dan itu kan sudah jin itu kan sudah Iya, dipastikan jadi, ada ya. Oke, thank you buat teman-teman cerita Pujangga pada kesempatan kali ini. Oke. Sampai bertemu lagi di cerita Pujangga berikutnya.